menjatuhkan pidana kepada terdakwa Thomas Trikasih Lembong, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Saya pun sangat kecewa dengan keputusan ini. Jika kasus seterang benderang ini dengan orang seperti Tom saja bisa dikriminalisasi, bagaimana dengan jutaan warga negara kita yang lain? Keadaan yang meringankan. Terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa telah tidak menikmati hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan. Dari awal, bahkan dari saat dakwaan sampai tuntutan sampai putusan majelis, tidak pernah menyatakan ada niat jahat, tidak pernah ada mens rea. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hukum Indonesia sedang berduka, guys. Bagaimana hukum menyasar mana itu lawan, mana itu kawan, bukan berdasarkan siapa yang salah. Teman-teman semua, kita sudah menyaksikan ya, Pak Tom Lembong dihukum 4,5 tahun, yang dimana kita menyaksikan bahwasanya Pak Tom Lembong itu tidak bersalah. Beliau dianggap korupsi, tapi beliau tidak mendapatkan sepeser pun uang dari korupsi tersebut. Beliau juga tidak merugikan negara, melainkan negara hanya kurang untung saja. Dan yang paling lucu lagi, beliau kan sebagai menteri yang diperintah langsung oleh presiden, dan itu ada bukti-buktinya, tapi tidak dianggap. Bahkan Pak Jokowi yang seharusnya sebagai saksi tidak juga dihadirkan. Jadi pantas dan layak kalau rakyat berduka dengan hukum kita. Hukum seperti dagelan yang bisa dipermainkan. Gua melihat tweetan dari Pak Anies Baswedan ya, yang tentunya beliau sangat sedih sekali. Nah, di sini beliau menuliskan, selama proses berjalan sebagai laporan jurnalistik independen dan analisis, para ahli telah mengungkap kejanggalan demi kejanggalan dalam dakwaan. Fakta-fakta di ruang sidang justru memperkuat posisi Tom, tapi semua itu diabaikan. Seolah-olah 23 sidang yang telah digelar sebelumnya tak pernah ada. Seolah-olah bukti dan logika tak diberi ruang dalam proses peradilan. Jika kasus jelas ini saja bisa berujung pada hukuman penjara, jika seseorang seperti Tom yang dikenal dan terbukti integritasnya di pengadilan, terbuka dan disorot publik perkaranya masih bisa dihukum semena-mena, maka bayangkan nasib berjuta lainnya yang tak punya akses sorotan atau kekuatan serupa. Itu untuk kita teman-teman semua sebagai rakyat. Bagaimana mungkin seorang Tom Lembong yang disoroti ribuan jutaan rakyat Indonesia saja masih bisa seperti ini, apalagi rakyat jelata yang tidak dikenal oleh siapa-siapa. Maka kita sebagai rakyat harus terus menyuarakan bagaimana hukum di Indonesia ini bisa adil dan tidak dipermainkan oleh orang-orang tertentu saja. Dan banyak rakyat yang mengatakan bahwasanya ini adalah pesanan agar Tom Lembong tidak bisa perform di 2029. Dan juga ini ada yang menggelitik ya teman-teman semua, di mana AI saja mengatakan bahwasanya Pak Tom Lembong itu tidak bersalah. Dan apa kata Bung Ges Khalifa? Ya karena AI tidak kenal sama Jokowi. Nanti kita lihat videonya. Gila sih, Tom Lembong divonis 4,5 tahun oleh hakim. Hal yang memberatkan katanya selama menjadi Menteri Perdagangan, Tom dinilai terkesan mengedepankan ekonomi kapitalis. Pertanyaannya, siapa Menteri Perdagangan di era Jokowi yang menerapkan ekonomi Pancasila? Yang ada malah impor gula semakin ugal-ugalan setelah Tom Lembong. Gak tahu deh hakim yang sekarang tersandra atau enggak. Soalnya hakim sebelumnya kena kasus suap minyak sawit. Kasian banget gak sih nasib orang-orang yang dikriminalisasi politik kayak Tom Lembong sama Hasto Kristianto. Jadi bikin banyak orang pikir, oh gitu kita korupsi ratusan triliun aja sekalian. Mustahil rasanya nasib bangsa ini menjadi gemilang jika hukum selalu dieksploitasi untuk memukul lawan politik. Udah parah negara ini. Orang kagak sama sekali nikmatin dan nerima hasil korupsi, malah divonis 4,5 tahun penjara. Ingat loh, kalau hari ini kebenaran tidak dibenarkan, dan kalau hari ini ketidakadilan dibiarkan, lo tunggu hari esok, lo semua pasti akan dapat giliran. Binatang. Bang, berarti berdasarkan pendapat hukum itu Pak Tom harusnya lolos, Bang? Ya harusnya lolos dong. Dalam kasus Tom Lembong ini tidak ada bukti sama sekali dia terima uang. Harusnya bebas murni. Dengan tegas saya nyatakan ini sesat. Bebas ya Bang, ya Bang? Kalau dari situ harusnya bebas. Harusnya. Jelas kasus Pak Tom ini ada pesanannya. Nah, kasusnya nggak jelas, ya kan? Nggak ada barang bukti,
Kalau kriminalisasi bisa terjadi pada Tom Lembong, maka siapa saja akan bisa mengalami situasi seperti ini. Kan tidak ada aliran dana di situ. Dia tidak beli rumah juga gara-gara menjadi menteri. Tidak juga apa. Lalu apa? Sejak awal saya udah katakan bahwa kasus Pak Tom Lembong ini bukan kasus pidana korupsi. Bicara nggak usah ragu-ragu ya. Ini jelas kasus Pak Tom ini ada pesanannya. Kasusnya nggak jelas, ya kan? Nggak ada barang bukti. Alat buktinya juga keterangan saksi hanya dari staf-staf. Harusnya bebas murni. Onselah saja nggak bisa, harus presplak. Bebas murni harusnya. Kalau Pak Tom itu kan jangan sampai mungkin 2029 nanti masih ikut dukung-dukung gitu loh. Kira-kira kan gitu. Jadi mengurangi gitu loh. Karena dianggap Pak Tom ini kekuatan yang cukup kuat ya, berpengaruh gitu ya Pak ya. Lah ya kan sering ikut perjalanan waktu Pak Jokowi jadi presiden. Kan ide-idenya Pak Jokowi tahu. Jadi ya udah tahu sendiri kalau nggak ini diambil nanti bisa golnya bisa banyak nih gawang lawan. Ancaman 7 tahun itu dasarnya apa? Kok bisa disamakan dengan Pak Hasto 7 tahun nih? Berarti ya kan yang pesen sama ini. Itu jangan-jangan ya Pak ya. Di balik angka 7 itu ya. Oke. Ya, kok suka gitu ya sama nomor 7 gitu ya. Cristiano Ronaldo kan? Ya, Cristiano Ronaldo kan bisa jadi tuh Pak, kan nomor 7. Ya dilihat aja mungkin presiden ke-7 siapa. Persidangan sudah berjalan lebih dari 20 kali, tetapi seluruh fakta persidangan diabaikan. Yang lebih menyedihkannya lagi adalah tidak ada uang negara yang diambil oleh Tom Lembong, tetapi Tom Lembong malah disuruh bayar ganti rugi sebesar 750 juta rupiah. Udahlah di penjara, malah disuruh bayar duit ganti rugi 750 juta. Kira-kira harus ngapain ya guys? Biar bisa dapat duit 750 juta rupiah. Boleh pakai pay letter nggak ya? Tom Lembong 4,5 tahun. Lo bisa cek di mana-mana, di kolom komentar, bahkan di persidangan. Tidak ada satupun yang mengatakan keputusan ini pantas buat Tom Lembong, kecuali pendukung Jokowi. Atas dasar keputusan ini, maka gue bisa mengatakan bahwa ruang demokrasi kita, hukum kita, dan politik kita sangat-sangat buruk. Gua rasa satu-satunya jalan untuk memperbaiki keadaan ini adalah tekanan publik. Harus ada yang diamputasi. Problemnya gini Pak, kita udah tahulah banyak nama-nama politikus. Gua nyebutnya politikus ya, ada tikus ya di belakang, yang melakukan korupsi, perlindungan terhadap judol, yang harusnya secara hukum dia masuk penjara. Namanya disebut di pengadilan, nggak pernah dipanggil tuh. Giliran kritis, kasus dibuat. Pertanyaannya, wajah hukum kita itu apa? Hanya pakaian gitu, gunanya menindas yang berbeda. Gak ada suci-sucinya persidangan itu. Miris banget, Tom Lembong divonis 4,6 tahun penjara. Dan buat gua ini bener-bener absurd. Gimana bisa yang bahkan hakim pun tahu kalau Tom Lembong ini nggak ada niat jahat. Kok bisa-bisanya dikasih vonis 4,6 tahun penjara? Cuma karena Tom Lembong katanya mengutamakan ekonomi kapitalistik dibanding ekonomi Pancasila. Bener-bener gak ada dasarnya. Absurd. Apalagi jelas-jelas nggak ada keuntungan pribadi yang didapetin sama Tom Lembong. Dan kebutuhan impor pada saat itu memang karena mendesak. Karena case ini gue jadi semakin yakin kalau hukum di negeri ini mungkin aja bisa dibeli dan juga dipesan. Apalagi buat orang-orang yang jelas-jelas berbeda pilihan. Padahal udah banyak banget pakar-pakar yang ngeluarin statement kalau Tom Lembong harusnya bebas dari hukuman. Kasus Tom Lembong ditanyakan di artificial intelligence. Ya. Apakah Tom Lembong bersalah? Si artificial intelligence itu setelah membaca semua dokumen dari berbagai stakeholders yang ada dalam persidangan sampai pada kesimpulan bahwa Tom Lembong tidak bersalah. Begitu loh. Iya, itu artificial intelligence. Iya. Tapi kalau orang awam, ente datang cuma sekali-sekalinya tuh kan di sidang itu atau sebelumnya sudah pernah datang? Pernah datang. Tapi seorang awam melihat proses sidang itu kayak apa ya?
Tanya pertama tentang artificial intelligence dulu. Ya, oke. Menjawab bahwa Tom Lembong tidak bersalah. Ya karena kan artificial intelligence tidak kenal Jokowi. Lu nggak tanya soal Jokowi soalnya, nggak ditanyain soal Jokowi. Bukan, dia tidak kenal Jokowi, tidak punya hati nurani, tidak punya perasaan takut gitu loh. Nggak kenal ancaman, nggak kenal apa, dia bisa jawab. Mudah. Jadi objektivitasnya diletakkan sebagai pilar jawabannya ya utama. semata-mata objektivitas saja. Jadi kalau ditanya kepada artificial intelligence, jawabannya seperti itu. Kalau ditanyakan kepada saya atau orang-orang yang berakal sehat lainnya, jawabannya akan sama. Bebas untuk Tom Lembong selayaknya. Jadi kasus ini dari awal memang secara pengamatan saya yang bukan hukum, saya kan FISIP dan HI, tapi paling tidak saya belajar filsafat hukum dari waktu di semester awal. Tom Lembong ini memang hanya menambah kejahatan Jokowi terhadap Anies Baswedan, hanya menambah deretan kejahatan Jokowi terhadap Anies. Nah, dengan kasus Tom Lembong ini semakin nyatalah bagaimana sistem hukum bekerja menjadi alat kekuasaan untuk menarget orang-orang tertentu yang berbeda orientasi politik. Jadi dijatuhi hukuman sekitar 4,5 tahun. Ya pokoknya kalau misalkan untuk memahami ini tidak perlu memihak siapa, cukup syaratnya punya hati satu, yang kedua pikiran sehat. Lalu kalau misalkan kalian memiliki yang ini, pasti akan melihat sudut pandang, kok saksinya tidak dihadirkan. Siapakah saksi termasuk saksi kunci itu? Yaitu Jokowi. Jadi Jokowi itu yang memerintahkan. Dalam waktu itu sebuah kesaksiannya, Tom Lembong mengatakan itu adalah perintah dari zaman Presiden Jokowi waktu menjabat. Nah, tapi tidak pernah dihadirkan, tidak didatangkan satu kali pun. Kalau misalkan bilang aneh, sungguh aneh, tapi inilah akhir zaman. Jadi akhir zaman wajar. Kan dikatakan jadi orang yang jujur dianggap pendusta, orang yang dusta dianggap jujur, bahkan diikuti, bahkan sampai ke lubang buaya. Dia tahu itu misalkan bohong tapi tetap diikuti. Karena apa? Hawa nafsu dan efek uang haram. Dan cukup memahaminya sih sebetulnya pakai hati. Yang kedua pikiran sehat. Ada hal yang menarik dari vonis Tom Lembong. Tom Lembong tidak menikmati hasil korupsi, tapi divonis 4,5 tahun dan denda 750 juta. Beliau dijerat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 dan juga dijerat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021 junto pasal 55 ayat 1 menurut Undang-Undang Hukum Pidana. Gue mau ke intinya. Intinya Tom Lembong diberatkan atas vonis itu terdakwa saat menjadi Menteri Perdagangan, pemegang kekuasaan pemerintah di bidang perdagangan, kebijakan menjaga ketersediaan gula nasional dan stabilitas harga gula nasional terkesan lebih mengedepankan ekonomi kapitalis. Lebih mengedepankan ekonomi kapitalis. Pak Hakim, mohon maaf nih ya, kayaknya hampir semua pejabat yang ngejabat jadi menteri nggak ada yang mentingin rakyat, lebih mentingin kapitalis. Contoh, tambang, hilirisasi, IKN, apalagi jalanan, tol tuh, emang mentingin rakyat? Enggak, itu mentingin kapitalis. Izin swasta ngebangun tol, izin investor ngebangun IKN, izin para pengusaha oligarki mengelola tambang, PSN, itu semua nggak ada yang demi rakyat, nggak ada. Justru rakyat selalu jadi korban di situ. Terus yang lebih parah lagi, sebagai Menteri Perdagangan tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan asas kepastian hukum. Nggak ada satupun pejabat yang mentingin atau tanggung jawab terhadap jabatannya, nggak ada. Gue kasih tahu nih Pak Hakim ya, cuman yang korupsi emang banyak. Masalahnya aneh, kok bisa orang nggak nerima hasil korupsi? Jadi 4,5 tahun tuh terdakwa saat sebagai menjadi menteri tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara akuntabel dan bertanggung jawab. Mohon maaf nih Pak, periksa ada yang namanya Budi Ari atau Menteri Perdagangan Zulkifli atau sebelum-sebelumnya atau yang setelahnya Tom Lembong atau sebelum Tom Lembong, kayaknya nggak ada yang akuntabel dan bertanggung jawab. Harga gula emang bakal tetap naik, harga sembako juga naik-naik aja, setiap tahun naik Pak. Jadi nggak ada, mereka itu impor beras, impor gula, impor garam, impor sembako, impor apapun itu dari luar itu banyak.
Bahkan ada yang mungkin tidak berdasarkan perintah presiden tuh ada. Jadi mohon maaf nih, gue mah nggak ngerti nih Tom Lembong kenapa jadi 4,5 tahun nih. Terus ada lagi nih yang memberatkan, menjadi Menteri Perdagangan telah mengabaikan kepentingan masyarakat sebagai konsumen akhir gula kristal putih. Mohon maaf, kayaknya hampir semua dan menterinya, mau Menteri Perdagangan, Menteri Perekonomian, Menteri apa kayak, nggak ada tuh yang mentingin masyarakat tuh. Gua nggak ngerti lah. Terus nih ya yang lucu lagi, hal yang meringankan vonis Tom Lembong. Ini lucu sumpah. Terdakwa belum pernah dihukum, artinya dia nggak pernah ada kasus sebelum ini. Bersih beliau. Tiba-tiba dikotori sama hal receh. Kalau gue jadi Tom Lembong ya, dulu itu dia yang jadi juru bicaranya Jokowi di luar negeri, dia menjelaskan bla 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 blanya. Terus ada jadi tukang catatnya Jokowi, jadi tukang bikin pidatonya Jokowi. Jadi yang menurutku berguna lah nih Tom Lembong. Tiba-tiba dikasih kasus korupsi. Terus di poin 2, terdakwa tidak pernah menikmati hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan. Terus kenapa dihukum? Maksud gua, kenapa bukan yang korupsi beneran Pak yang dihukum? Kita pengen denger deh hukuman mati buat orang korupsi yang korupsi beneran. Maksudnya yang nggak nerima aja 4,5 tahun. Itu yang 271 triliun, yang 989 triliun, yang ratusan triliun yang lainnya, itu hukumannya apa ya? Yang paling berat selain di penjara? Hukuman mati dong harusnya. Kok bisa ini nggak nerima deh? Terus terdakwa bersikap sopan di persidangan, tidak mempersulit jalannya persidangan. Berapa banyak yang kabur dari persidangan, yang beneran korupsi, dia kabur. Bahkan Harun Masiku sampai sekarang nggak ketemu Pak. Itu kalau hukuman Harun Masiku kira-kira apa ya? Udah mah korupsi, nyogok, terus kabur. Terus kalau ketangkap apa ya selain hukuman mati ya? Tolong jelasin ke kita nih. Nggak ngerti lagi nih kita sama hukum di negara ini nih. Sudah ada penitipan sejumlah uang kepada Kejaksaan Agung, tanggung jawab. Ini ciri orang tanggung jawab, mau ngeluarin duit padahal dia nggak korupsi. Nggak ngerti lagi gue. Pokoknya nih ya, ini kasus yang paling aneh, paling unik. Belum lagi ini menarik ya, vonisnya tuh kayak ngepas banget gitu, 4,5 tahun. Kayak buat ngebungkam Tom Lembong untuk cawe-cawe pemilu nanti gitu. Kayak lu gak usah ada deh, gara-gara lu nih Anies kemarin makin banyak yang ini ya, banyak yang dukung gitu. Jadi kayak apa ya, menurut gue kayak bener-bener direncanakan dengan rapi gitu. Bahkan yang beneran terjerat korupsi, yang emang dia nerima duit nih, kayak Budi Ari, mungkin Bahlil Lahadalia, Menko Erlangga, Zulkifli Hasan, Luhut Binsar Panjaitan, terus siapa lagi, Sri Mulyani, Erick Thohir. Erick Thohir lebih parah tuh, di bawahnya BUMN tuh korupsi berapa, 980 triliun. Terus banyak lah. Ini apa yang udah nggak jadi menteri, Nadiem Makarim, terus Yakut, ya Allah ya Rob, itu udah jelas-jelas itu terang-terangan kelihatan. Kuota haji dan lain, kok sampai sekarang kemana sidangnya? Kemana orangnya? Kok nggak diikat sama borgol tuh? Gimana sih? Malah kayak Tom Lembong lagi, Tom Lembong datang lagi kayak Nadiem Makarim, sampai sekarang masih bebas dia. Nggak ngerti gua. Pokoknya ini kasus korupsi paling aneh dan paling dicurigai sama masyarakat. Paling apa ya? Paling nggak adil lah gitu. Coba menurut kalian gimana, komen dah. Pusing gua. Lalu bagaimana dengan kita teman-teman semua? Apakah kita akan diam saja melihat hukum Indonesia ini yang carut marut, yang hukum bisa dipesan, udah kayak gorengan? Coba bayangin teman-teman semua, siapa lagi yang mau bicara kalau bukan kita sebagai rakyat? Ayolah, kita itu punya kekuatan. Mari kita bersama-sama untuk protes yang seperti ini gitu loh. Ya biarkan kalau ada orang yang mendukung, mungkin dia gak punya hati nurani. Tapi kalau kita punya hati nurani, harusnya kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Karena kebenaran itu nyata teman-teman semua. Kebenaran itu terlihat sangat jelas. Begitupun dengan keburukan. Sekian dari gue Prega Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.